Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Yang kami muliakan, yang berbahagia mengurusi Masjid Darul Khairat dan segenap kaki tangan beliau, para ikhwan dan akhwat baik yang ada di Sarawak maupun yang berdatangan dari Kalimantan Barat. Syukur kepada Allah, kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan tabligh akbar di Masjid Darul Khairat ini. Bagi kita ini satu peristiwa yang bersejarah. Kita disatukan hati kita di dalam kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Juga secara khusus kami dari Al-Aqsa Group mengajak kita sekalian untuk sesibuk-sibuknya kita tetap punya waktu untuk Al-Aqsa, punya waktu untuk Palestina. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita tidak mampu datang ke Palestina mengangkat senjata, tetapi kita selalu bisa mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa demi keselamatan saudara kita di Palestina. Dan juga kita mampu untuk membuka dompet-dompet kita, memberikan infak yang terbaik untuk Al-Aqsa dan Palestina. Ada suatu kesempatan saya ditanya oleh Duta Besar Palestina di Indonesia, yaitu Dr. Faris Mesdawi. Anda tahu berapa uang yang masuk ke Israel dibandingkan dengan uang yang datang dari umat Islam ke Palestina? Tentu saya tidak tahu, maka saja tidak tahu, Tuan. Excellency, I don't have any idea. Dia bilang begini, semua sedekah yang masuk ke Palestina melalui perorangan, melalui NGO, ataupun melalui negara, itu belum melampaui jumlah yang diberikan oleh seorang tajir, seorang saudagar Israel yang tinggal di Australia. Jadi seorang saudagar Israel yang tinggal di Australia, uang yang dia kirimkan ke pemerintah Israel di Tel Aviv sana itu melebihi semua sedekah. Nah, jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, berapa kita punya sedekah untuk perjuangan ini. Adakah di sini yang pernah menyumbang untuk Palestina di atas angka 100 juta? Angka tangannya ada. 100 juta rupiah belum ada, apalagi 100 juta ringgit, begitu ya. Tapi jangan itu kemudian membuat kita kecil hati. Beliau bilang begini, NGO, ketua NGO, kami tahu kalian tidak semakmur orang-orang Yahudi di seluruh dunia, tapi yang kalian lakukan untuk kami adalah wujud cinta buat kami semua. Dan infak yang dikirimkan ke Palestina dari saudara kami di seluruh dunia itu berkah buat mereka. Jadi para sekalian, Palestina sekarang sedang luluh lantak rata dengan tanah. Ini saatnya kita mengumpulkan uang sebanyak mungkin, mengirimkannya ke sana. Dan alhamdulillah melalui NGO kami, Al-Aqsa Group, sudah mulai bulan Desember kemarin kita mengirim food package, ya, makanan-makanan, juga untuk air. Juga sekarang membantu untuk membeli kontainer, toilet kontainer, ada beberapa unit, serta untuk membangun pokoknya kemah-kemah yang ada di pengungsian sana. Maka mari, ada sisa uang kita nanti kalau bisa dikumpulkan, Bang Ardiansyah AWG di sini,
Sebelum kita kembali ke mana? Ke Kalimantan Barat, kita kumpulkan sisa-sisa uang kita. Ada rupiah, ada ringgit, ada dolar, ada real, kita kumpul semua. Ya, para sekalian, mereka hidup sekarang di tenda-tenda. Tenda-tenda itu disenangi anak-anak, tapi tidak lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari tidak ada anak yang berterusan ingin tinggal di kemah, betul tidak? Karena tinggal di kemah itu sebenarnya sangat menyiksa. Apalagi sekarang musim dingin, winter time, musim dingin, Pak. Sampai ke tulang menyemat hawa dinginnya. Bukan lagi sejuk mungkin ya, sudah dingin. Ya. Kalau di Indonesia sejuk itu di bawah dingin. Jadi para sekalian, mari sama-sama kita tetap berjuang untuk membantu saudara kita di Palestina, dan kita doakan ya. Alhamdulillah sudah berterusan sini doa turun nazilah setiap waktu sholat ya. Alhamdulillah. Itu saja harapan kami daripada Shopping Group. Selanjutnya kita mengisahkan kepada Ustaz atau kita lanjutkan tanya jawab. Sangat baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para sekalian, boleh dibuka mushaf masing-masing ya. Kita buka Al-Maidah ayat 82. Para ibu sekalian, silakan dibuka surah Al-Maidah ayat 82. Boleh dengan mushaf digital, boleh pun dengan mushaf yang biasa. Silakan surah Al-Maidah ayat yang ke-82. Di sana Allah mengatakan, ada yang boleh membantu untuk membaca? Mungkin saya minta dibantu seorang saudara saya. Fahmi ada Fahmi? Nah, silakan Ustaz Fahmi boleh maju depan ini. Kita akan sini Ustaz, duduk di sini aja. Boleh di sana menghormati Al-Quran. Mohon izin saja, boleh dulu menghormati Al-Quran ya. Ustaz kami silakan dibacakan surah Al-Maidah 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang bersekutu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman
ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Saudara tadi kami di situ saja ya. Nanti bantu saya. Ikhwan sekalian, informasi yang dibuka oleh Allah pada ayat ke-82 Al-Maidah ini adalah kebencian yang sangat, kebencian yang teruk. Diawali dengan kata la tajidanna, harfu taukid, sungguh kamu akan ditambah dengan nun di sana. La tajidanna, sungguh-sungguh kamu akan mendapati, sungguh-sungguh asyaddan nas, manusia yang paling sengit, yang paling besar kebenciannya, adawatan, permusuhan kebenciannya kepada orang-orang yang beriman adalah bangsa Yahudi dan mereka yang menyekutukan Allah, kaum musyrikin. Ini informasi begitu jelas, tegas ya. Dan kemudian dibandingkan, dan kamu juga akan mendapatkan orang-orang yang dekat berkasih sayang kepada kamu adalah sebagian dari orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan kami orang-orang Nasrani, tetapi mereka tidak menyombongkan diri. Wa annahum la yastakbirun. Jadi para sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini kita tangkap dulu informasi yang sangat berharga dari Al-Quran. Kemudian kita juga buka, silakan dilanjutkan, bagaimana Yahudi itu sebagian kalau diserahi harta mengembalikan, tapi sebagian lain mereka memanipulasi, mengkorupsi harta manusia. Silakan Ustaz Fahmi dibuka Al-Quran Ali Imran ayat 75. Ali Imran ayat 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ya, Masya Allah. Ini sikap ekonomi orang Yahudi. Sebagian orang Yahudi kalau menerima kepercayaan dari umat manusia, terutama dari kaum muslimin, dipasrahi uang, ada perbankan begitu, itu sebagian dikembalikan. Tetapi ada yang kalau kita titipi harta sampai 1 dinar pun mereka tidak akan kembalikan, meskipun kita tagih berulang-ulang. Jadi para ikhwan sekalian, kita jangan punya sikap seperti ini dalam hutang piutang, terutama dalam hutang. Kalau kita ditagih sekali, harusnya kita
cepat-cepat mengembalikannya. Jangan sampai seperti orang Yahudi, sudah ditagih berkali-kali, mereka tidak mau kembalikan hatta 1 dinar. Nah, ini sikap korupnya terhadap harta manusia. Jadi jangan kita berpikir kalau ada korporat, ada syarikat Yahudi yang mengelola keuangan dunia, itu mereka berlaku adil. Tidak. Ideologi yang mereka pakai untuk mengelola bisnis terhadap manusia adalah ini. Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka sebut kita ini goyim, ya, goyim. Jadi sesama orang Yahudi mereka menghormati, tetapi dengan orang-orang luar Yahudi mereka begitu eksploitatif, sangat korup, ya. Jadi corruption itu memang menjadi jiwa dari mereka, ya, masya Allah. Baik, kita akan bergeser lagi. Bagaimana orang Yahudi masih di ayat yang sama, di surat yang sama, surat kami, membuat orang Yahudi membuat susah, yaitu ayat 118, 119. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Ya, stop. Ini ayat yang 118. Begitu padat, concise informasi yang Allah buka tentang budaya orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi. Bapak Ibu, tuan-puan sekalian, di sana Allah mengingatkan kita orang beriman. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kamu mengambil sebagai teman kepercayaan kamu orang-orang yang di luar kalangan kamu, yang di luar kalangan orang beriman. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kesusahan, madarat bagi kamu. Jadi kita harus waspada mengambil sahabat, apalagi teman, kongsi dalam niaga, apalagi kongsi dalam bernegara. Dalam skala negara sudah diingatkan, wahai kepala-kepala negara, seharusnya kalian tahu bahwasanya ketika kalian berkongsi, membuka hubungan normalisasi dengan negara Israel, kalian akan dimakan oleh mereka. Ini
Bukan saya yang bicara, Quran yang tegaskan. Ya, yang kita disuruh, terutama para pemimpin umat, untuk aware, untuk waspada bagaimana tipu daya mereka. Kemudian di sana disebutkan mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Mereka tak henti-hentinya membuat kamu susah, merugikan kamu, merompak kekayaan kamu, mengeksploitasi alam di mana kamu tinggal. Ini yang mereka lakukan. Ya, kemudian dilanjutkan, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang di hati mereka, yang disembunyikan dalam hati mereka, jauh lebih besar, lebih dahsyat kebenciannya. Ya. Dan Allah garis bawahi, Allah tekankan ini, kami sudah buka informasi ini, kami sudah terangkan kepada kamu, maka hati-hatilah, kalau tidak kamu tanggung sendiri akibatnya. Ya, sungguh telah kami terangkan kepada kamu ayat kami, jika kamu memahaminya. Kemudian ayat, beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Alhamdulillah. Pada ayat yang ke-119 Al-Imran ini, Allah menyindir sebenarnya sikap kompromis sebagian umat Islam, sebagian orang beriman terhadap mereka orang Yahudi. Padahal kita disuruh oleh Allah untuk menjaga jarak, ya, menjaga distance dengan mereka, dan tidak sekedar larut dalam tipu daya mereka. Kita mengimani semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, tapi mereka secara eksklusif hanya mengakui kitab mereka sendiri, dan itu sudah terjadi. Dan apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Itu sebuah kamuflase, penipuan. Supaya apa? Supaya mereka diterima, supaya mereka akan dijadikan teman atau kongsi. Tapi mereka akan menusuk dari belakang. Ini adalah karakter orang Yahudi, ya. Dan mereka ketika melihat kaum muslimin dengan kehidupannya yang baik, mereka sangat benci, marah, sampai-sampai digambarkan Al-Quran menggigit ujung jari. Ya, ini ungkapan dalam kebudayaan Arab. Orang kalau sudah marah, kecewa, dengki, itu dengan menggigit ujung jarinya. Kemudian kita bisa berkata, silahkan kamu marah, ya. Dan kita tidak peduli. Dalam arti kita tidak mau ikut dalam permainan mereka. Dan Allah menyuruh kita untuk tetap menjadi umat yang menjaga jarak dengan mereka. Terakhir, teman sekalian, bagaimana Yahudi memanipulasi, mengkorupsi hukum internasional, itu sudah disebutkan Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 59. Jadi mohon Ustaz Fahmi kembali ke Al-Maidah ayat yang ke-49. 49. Al-Maidah 49. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا
تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah padamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Saudara-saudara Nabi, terima kasih Ustaz kami. Ikhwan sekalian, Allah menyuruh orang-orang beriman dalam ayat ke-49 Al-Maidah ini untuk menegakkan hukum yang benar dan tidak ikut dengan manipulasi orang-orang Yahudi. Kita tahu Yahudi mempunyai international lobby yang luas sehingga bisa membuat hukum itu lunak pada mereka. Kalau di Indonesia kita dengar istilah jangan seperti pisau dapur. Pisau dapur itu tajam di bawahnya saja, atasnya tidak tajam ya. Tajam memotong ke bawah tapi ke atas tumpul. Artinya Yahudi yang menguasai dunia, yang menguasai ekonomi, politik, perbankan, keuangan, moneter dunia, itu tidak terkena hukum. Mereka untouchable. Dan ini terjadi. Nah, jadi kita disuruh untuk memutuskan semua urusan di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, bukan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi mereka akan memaksa semua orang ahli hukum ya, bahkan diletakkan di semua kurikulum hukum di seluruh dunia paham-paham yang membuat mereka pun akan menjadi pihak yang untouchable. Dan hendaklah kamu berhati-hati terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia orang-orang yang fasik. Ikhwan sekalian, hari ini saya membaca tadi di berita, pihak Mahkamah Internasional sudah menyuruhkan pemerintah Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza. Kita akan lihat berkas aduan ya dari Afrika Selatan secara resmi tentang kejahatan genosida atau genocide yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina sudah disidangkan dalam pekan-pekan terakhir ini, dan sudah ada keputusan untuk stop, baru stop. Artinya Mahkamah Internasional sudah melakukan fungsinya sebagai lembaga hukum yang berdiri netral. Tapi kita lihat apakah cuma stop. Yang diharapkan sampai ke maksimum ya, maksimum punishment.
Maksimum punishment-nya adalah menyeret orang-orang yang berada pengambil keputusan, para decision maker yang mengizinkan pembunuhan terhadap ribuan orang Gaza di depan mata dunia. Maka itu nanti akan dibawa ke mahkamah internasional dan maksimum punishment-nya adalah tindakan atau hukuman yang tertinggi adalah mereka diadili kalau perlu dengan hukuman mati. Itu tujuannya. Tapi kita lihat bagaimana hukum di dunia pun bisa mereka bolak-balik. Ya, maka itu masya Allah ini ada perjuangan yang panjang dan saya tahu bahwasanya di Malaysia ini alhamdulillah banyak para pejuang pembela Palestina, banyak para pejuang pembela Al-Aqsa, termasuk yang terhormat ya, yang mulia Datuk ya Sri Anwar Ibrahim berada di depan mengajak negara-negara Oki, mengajak negara-negara Muslim untuk memberikan dukungan support ya, kepada Palestina. Maka itu teman sekalian, mari kita harta kita yang terbaik. Yahudi saja. Ini ada satu cerita bagaimana mereka memberikan harta yang terbaik untuk Israel. Jadi Israel itu tegak berdiri satu karena mereka memang menginvest sebagian dari harta terbaik mereka. Orang Yahudi yang berada di seluruh dunia, para saudagar, para crazy rich itu ya. Yang kedua, mereka mengambil, mencuri terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dari orang Islam. Maka kita mendukung BDS ya, boycott, disbursement and sanction. Minimalnya kita boycott, tidak mengkonsumsi produk-produk Yahudi ya. Jadi silakan, saya tidak menyebut nama brand satu produk, silakan tuan-tuan, puan-puan lihat di internet, cari keterangan mana saja produk-produk yang mendukung ya penjajahan dan genosida Israel terhadap warga Palestina. Saya dengar dari sahabat-sahabat NGO di Malaysia, terutama dari MAPIM. MAPIM itu adalah majelis pertimbangan ya, Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, bahwa ada sekian banyak gerai dari syarikat makanan siap saji yang mendukung Yahudi, mendukung Israel, itu sempat kolaps, sempat tutup karena Muslimin Malaysia melakukan boikot. Di Jakarta pun begitu. Ada kedai kopi yang terkenal, yang mendukung, itu tutup agak lama. Nah, kalau umat Islam semuanya tidak mengkonsumsi itu, insya Allah ya, kita akan memperlambat kiriman uang ke sana. Karena memang untuk suatu operasi militer menyerang ke Gaza itu diperlukan dana yang sangat besar. Dan kita mendapatkan data saat ini Israel sudah berhutang ke beberapa negara, terutama Amerika, Jerman ya, untuk mendanai perang yang sebenarnya sudah tidak menguntungkan mereka. Mereka sebenarnya sedang mengubur anak-anak mereka dengan mengirim tentara-tentara IDF ke Gaza, dan dalam peperangan itu mereka melihat anak mereka pulang di dalam kantong-kantong mayat, ya, di dalam kantong-kantong mayat, body bag, ya, itu masya Allah. Demikian ikhwan sekalian, kami sekali lagi berbesar hati berterima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Darul Akhirat atas kebaikan hati membuka kesempatan kami untuk melaksanakan takbir akbar di sini, ya, sebagai wujud kita saling sayang menyayangi, saling tolong menolong, dan kita juga menyatukan hati untuk terus mendukung Al-Aqsa dan Palestina. Mohon dimaafkan apabila ada yang tidak berkenan di hati. Bila taufik wa hidayah.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.